Serunya menikmati keindahan wisata ternak Padang Mangate. Hai, ketemu lagi di Melangkah Bersama Munda. Kali ini Langkah Munda akan ajak kamu semuanya untuk menyaksikan keseruan Padang Mangate yang berada di 50 kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Yuk, ikuti. Padang Mangate adalah sebuah daerah peternakan yang terletak di Mungo, Luak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini menjadi terkenal lantaran pemandangan padang rumput seperti yang ada di Selandia Baru. Dan peternakan ini secara resmi dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangate di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Udara di Padang Mangate sangat sejuk ya, karena tempat ini terletak di sudut kaki Pegunungan Sago dan berada di ketinggian 700 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Di balik keindahan dan keasrian padang rumput seluas 280 hektar yang menjadi kandang alami hewan-hewan ternak ini, ternyata ada kisah panjang perjuangan untuk melestarikan Padang Mangate, sehingga dijuluki sebagai savana New Zealandnya Indonesia. Padang Mangate termasuk salah satu padang rumput tertua dan terluas di Indonesia. Bahkan, pemerintah Sumatera Barat pernah mengatakan bahwa Padang Mangate termasuk warisan terbesar pemerintah kolonial Belanda. Pada perjalanannya, ternyata Padang Mangate melewati jalan kisah yang tidak mulus ya guys. Padang rumput yang luas ini pernah berkali-kali hancur dan berkali-kali pula nyaris mati. Usianya diketahui sudah lebih dari 1 abad loh. Kala itu, pemerintah kolonial Belanda yang memulai untuk membangun balai pembibitan ternak di tempat ini. Tepatnya pada tahun 1916-an. Jenis hewan ternak yang pertama kali dikembangkan bahkan adalah kuda, bukan sapi ya. Dan baru tahun 1935 didatangkan sapi langsung dari Benggala, India. Pada fase awal kemerdekaan, antara tahun 1945 sampai 1949, pengelolaan pengembangbiakan hewan ternak di Padang Mangate sempat terhenti karena Belanda yang sudah pergi dari Indonesia. Dan kondisi negeri ini saat itu juga belum efektif dan sedang berbenah ya pasca kemerdekaan. Kemana ini? Lolos dia. Masuk lagi Mo, jangan kesini Mo. Atas. Bantai melah nih. Atta pergi ke atas nak. Itu dia pakai tanduk. Kita panggil orangnya. Bentar ya Ke. Aku bunda. Ke. Kasih Bu. Ayo. Nggak apa-apa. Barulah pada tahun 1950, akhirnya lokasi ini kembali dibuka oleh Wakil Presiden, yaitu Muhammad Hatta. Tempat ini menjadi stasiun peternakan utama pemerintah dengan nama Induk Taman Ternak atau ITT Padang Mangate. Jenis hewan yang dikembangbiakan pun diperbanyak ya. Selain sapi dan kuda, ada pula kambing dan ayam. Itulah sebabnya pada tahun 1955, Padang Mangate pernah dinobatkan sebagai stasiun peternakan terbesar di Asia Tenggara dan menarik perhatian bangsa Eropa. Perebutan pada negara-negara Eropa pun terjadi. Kala itu akhirnya dimenangkan oleh pemerintah Jerman. Sayangnya, pengembangan stasiun peternakan di Padang Mangate harus terhenti saat itu karena terjadi pergolakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PRRI dengan menggunakan tempat ini sebagai basis pertahanan pada tahun 1958 sampai 1961.
Kala itu terjadi perang antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh PRRI sehingga merusak hamparan hijau di lahan ratusan hektar ini. Dan hewan-hewan ternak pun tak lagi ditemukan di sini. Tak mau terpuruk terlalu lama, pada tahun 1973 sampai 1974, pemerintah Jerman melakukan penelitian di sini. Hingga akhirnya sampai pada tahun 1978, terbentuklah sebuah kesepakatan untuk kerjasama pembangunan stasiun peternakan antara pemerintah Indonesia dan Jerman yang membentuk proyek ADP atau dikenal dengan Agriculture Development Project. Dan pada tahun 1978, proyek ADP berakhir dan diserahkan kepada Departemen Pertanian dengan dibiayai oleh pemerintah Sumatera Barat dan juga pusat. Barulah pada tahun 1985, seluruh pembiayaan diambil alih oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pertanian Republik Indonesia. Hingga kini, Padang Mangate akan tetap dilestarikan. Wow! Tempat ini sangat penuh dengan sejarah ya guys, dan patut untuk kita lestarikan. Dan kita akhirnya lebih tahu tentang tempat wisata yang telah kita kunjungi. Banyak langkah, banyak ilmunya. Terima kasih sudah menonton video Munda kali ini. Jangan bosan-bosan ya untuk menonton video Munda di langkah-langkah berikutnya. Dan sampai jumpa. Bye-bye.